Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita di materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Baik, sebelum itu mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas satuan volume, kemudian hubungannya dengan waktu, kemudian satuan debit, cara mengubah satuan debit yang satu ke satuan debit yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, silakan dibuka halaman 47. Di situ ada satu contoh soal yang berkaitan dengan debit. Ya, di halaman 47. Di situ sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, karena di sini tidak ditentukan satuan debitnya, berarti satuan debitnya sesuai dengan yang diketahui, berarti desimeter kubik per detik ya. Nah, harus kalian ingat untuk menyelesaikan masalah debit ini kalian harus mengingat tadi ya, rumus segitiganya ya. Jadi di sini debit, kemudian di sini volume, di sini waktu. Nah, ini ke sini dikali, kalau ini dibagi, ini juga dibagi ya. Contoh, D itu debit ya, debit. V itu volume ya, volume, dan W itu adalah waktu ya. Jadi kalau untuk mencari debit kita tutup saja nih D, berarti rumusnya adalah V dibagi W ya. Atau kalau kalian mencari W, berarti rumusnya adalah V dibagi D. Atau kalian mencari volume, berarti rumusnya adalah debit dikali waktu ya. Ingat segitiga rumus dari debitnya. Nah, setelah itu kita coba cari tahu yang diketahuinya apa. Nah, contohnya tadi ya, pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik. Lihat satuannya, desimeter kubik, berarti ini menunjukkan volume. Nah, kita tulis di sini ya. Contoh ya. Nah, contoh halaman 47 tadi ya, nomor 1 yang diketahuinya adalah 1200, berarti tadi volume ya, volume itu 1200 desimeter kubik. Kemudian, nah, dalam waktu 3 detik. Nah, berarti ini waktunya adalah 3 detik ya. Waktunya 3 detik. Nah, yang ditanyakan berapa debitnya. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita tulis nih rumusnya di sini. Rumus debit adalah ini ya, debit volume dibagi waktu. Berarti sama dengan volume dibagi waktu. Nah, volume berapa tadi? 1200 desimeter kubik ya. Kemudian dibagi waktunya berapa? 3 detik ya. Waktunya 3 detik. Sudah, tinggal kita bagi aja 1200 dibagi 3 atau 12 ya. 1200 dibagi 3. Kalau 12 bagi 3 kan 4 ya. Berarti di sini ingat nolnya tuh. 1200 berarti hasilnya adalah 400. Jangan lupa nih satuan ya. Nah, ini desimeter kubik per detik ya. Itu contoh dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit ya. Pokoknya ingat rumusnya ya, yang segitiga ini. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 49 ya. Ustaz akan nah, di sini ada soal ya, soal mengubah
satu debit ke debit yang lainnya, ada juga yang mencari menyelesaikan permasalahan sebuah yang berkaitan dengan debit. Nah sekarang silakan kalian simak nomor ini ya. Nah ada contoh, kita lihat contoh soal yang mencari, karena tadi sudah mencari debit ya. Nah sekarang kita akan coba yang mencari waktu ya. Nah coba buka halaman 49, lihat nomor 6 ya. Nomor 6 itu volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium hingga penuh? Ingat ya, berapa menit katanya ya. Oke, langsung kita bahas. Oke, kita bahas halaman 49 nomor 6 ya. Nah, yang volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Berarti yang diketahuinya adalah pertama volume 150 desimeter kubik ya. Kemudian akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berarti debitnya sama dengan 10 liter ya. 10 liter per menit. Nah, yang ditanyakannya berapa menit waktu yang diperlukan. Berarti yang ditanyakannya adalah waktu ya. Nah, kita lihat di sini. Rumus waktu berarti volume dibagi waktu adalah volume dibagi debit. Tinggal kita masukkan nih. Tadi volumenya berapa? 150 desimeter kubik dibagi, kita masukkan debitnya berapa? 10 liter per menit. Nah sekarang ingat ya. Nah ini biar bisa kita cari, kita samakan dulu ya. Nah ingat persamaan yang kemarin ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya kalau ini kita ubah ke dalam liter, berarti hasilnya tetap 150 liter ya, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka ini juga adalah 150 liter. Artinya ini sama dengan ini kan. Nah kita coret ya, kita coret. Sekarang 150 dibagi 10, lihat di atas 0 1, di bawah 0 1, berarti ini kita coret, berarti hasilnya adalah 15 menit ya. Ini hasilnya. Nah itu tadi cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan debit. Nah, sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soal di buku paket halaman 49 ya, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui grup personal kita ya. Baik, kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.